Saya Oke. pernah ngajak orang narkoba Wow. ikut pergi pelayanan dengan saya, Hmm. dan bahkan sengaja dompet saya tak taruh di meja, saya Wah. tinggal pergi keluar. Oke. Itu dia bergumul rupanya, ngambil nggak gitu. Tapi akhirnya Waduh. dia bilang sama saya, dia panggil saya Mas. Hmm. Kenapa Mas Jarod tidak menunjukkan sikap hati-hati ketika pergi dengan saya? Hmm. Orang tua saya sendiri aja nggak percaya sama saya. Di satu sisi kita harus menghindari pergaulan yang buruk nih Pak Jarod, tapi di Iya. satu sisi kita harus mengasihi sesama kita manusia. Lah iya Nah itu. itu gimana nih Pak Jarod? Saya hari ini tertarik untuk bahas tentang relasi. Tapi relasi yang spesifik ke pertemanan, persahabatan ya. Mm-mm. Gitu. Jadi apakah semua relasi harus dipertahankan, Sobat Reida? Kegundah gulanan kami itu ya, kebingungan Soalnya kan ada kami. hukumnya juga kan Pak. Kita Iya. harus mengasihi Tuhan dan Benar. kita harus mengasihi sesama kita Benar. manusia. Tapi seperti juga diri ada satu sendiri. sisi lain yang juga membahas bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, Lah ini tuh harus dipertahankan atau enggak nih kalau relasi yang jenisnya seperti ini gitu ya. Kan juga bingung ntar kalau nggak dipertahankan, dikira ntar oh situ suci ya, kumpul sama orang-orang suci ya. kalau nggak dipertahankan teman saya habis. Cuman tinggal itu doang. Kasihan banget sih ya. Bapak kayaknya tahu isi hati saya. Hari ini Sobat Reida kita bahas relasi bersama. Wah kalau ini sih sudah pakarnya tentang hubungan. betul. Lalu juga jagung lukis gitu ya. Iya juga. Terus taman belakangnya itu menginspirasi saya. Kebetulan rumah saya kecil, jadi tamannya nggak ada. Ya sudahlah ya, nanti kalau ada rumah besaran dikit lah saya bisa bikin taman seperti itu. Hewannya banyak, hewannya betul. Kan ada bebeknya, ya banyak pokoknya. Bapak ngapain? Kita Ya. mau main gini. Ada bebeknya di sana, Main gini. banyak. Siapa dengan hari ini kita bicara? Kita akan bicara bersama Bapak Pendeta Jarod Wijanarko. Kita mau sapa dulu. Shalom, Pastor Jarod. Halo. Halo Pak Jarod, shalom. Halo, Puji selamat Tuhan. berjumpa lagi, Bahtera Yuda. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Jarod. Pastor Jarod, sebelum kita masuk ke topik nih, kalau boleh tahu peliharaan dalam mungkin hewan unggas atau yang lain itu jumlahnya berapa di rumah itu, Pastor? Pokoknya ayam sepasang, serama sepasang, ayam kate sepasang, bebek, entok, kalkun, anjing sepasang, burung dara yang 15 pasang. Wih. Terus yang single mikir, ayam aja sepasang. Saya kok single. Pastor Jarod hari Sengaja bilang kata sepasang. biar mancingnya gampang buat para single. Waduh, mereka udah sepasang semua nih, saya belum. Pastor Jarod, kita hari ini bicara tentang relasi, tapi detailnya mungkin ke persahabatan, pertemanan gitu ya, Joy. Bisa ya? jadi. Karena kalau pernikahan sih nggak boleh diakhiri memang. Iya, ya. iya dong. Pokoknya yang nggak terikat gitu ya. Jika relasi dengan Tuhan baik nih, Pastor, sudah punya hubungan yang baik, ngerti isi hatinya Tuhan, punya jam-jam doa yang dijaga dengan baik, kualitasnya juga oke, kegiatan-kegiatan pelayanan dijalankan dengan baik. Apakah tandanya relasi dengan teman, relasi dengan orang lain juga pasti baik, Pastor? Atau gimana? Seharusnya begitu, seharusnya. Karena Tuhan kan mengajarkan supaya kita mengasihi sesama, menerima apa adanya, yang kamu ingin diperlakukan orang lain, terima, berikan itu kepada yang lain. Jadi mestinya seharusnya begitu, tetapi kan hidup tidak selalu ideal. Atau kita sudah baik gitu ya, tapi ketemunya Herodes, Pontius Pilatus, ketemu rampok, garong, pembunuh. Nah itu kita mau baikin ya malah dimakan sama garong gitu ya. Sih, ya. Ada maling, waduh, ya nginep di rumah saya ya. Ya kita bisa bangun pagi udah habis. Repot sendiri ya. Berarti padahal pribadi Tuhan Yesus sendiri aja banyak musuhnya gitu ya, Joy, ya maksudnya ya. Jadi ya kita memang harus tetap bersikap baik, tetapi ya nyatanya di sekeliling kita ada yang memang bikin kita khawatir, bikin kita celaka gitu ya. Hati-hati, Sobat Reida. Nah, di 1 Korintus 15 ayat 33 nih, Pak Jarod saya bacakan ya buat Sobat Reida juga. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, di satu sisi kita harus menghindari pergaulan yang buruk nih Pak Jarod, tapi di satu sisi kita harus mengasihi sesama kita manusia. Nah, iya, nah itu gimana nih Pak Jarod? Ya, Tuhan Yesus bergaul dengan pemungut cukai, makan di rumahnya Matius pemungut cukai, dia datang dengan wanita yang suaminya 5, yang sekarang pun bukan suaminya. Ini kan wanita gila, ini wanita penggoda nih. Yesus datang berduaan lagi. Makanya.
Tapi dia lakukan hal itu dalam rangka mempengaruhi orang lain. Iya. Tetapi juga dia berkata kepada orang-orang yang lain gitu ya, sama-sama orang Farisi misalnya. Dia bilang dia ada makan di rumahnya seorang kepala rumah ibadah, berarti orang Farisi. Tapi dia juga berkata, kamu ini ular beludak gitu ya. Nah, artinya juga Tuhan Yesus tidak bergaul dengan semua orang. Kalau memang yang betul-betul mengeraskan hati tidak bisa dipengaruhi, ya kita lebih baik mempengaruhi yang lain. Jadi itu kalau kita berkaca di situ. Nah, tapi yang kedua adalah, kan saya bukan Tuhan Yesus, Pak. Saya Jono, Pak. Iya tuh. saya Ani, Pak. Nah gini, kalau Anda begitu kuatnya ya kepribadian Anda dan Anda berkata saya tidak akan dipengaruhi oleh dunia ini, saya akan mempengaruhi gitu ya. Ya Anda boleh melanjutkan hubungan dengan siapa saja. Tapi kalau Anda tidak sekuat itu, atau jangan-jangan Anda merasa tapi kenyataannya nggak sekuat itu, Anda bergaul cukup dekat, Anda terpengaruh dan Anda malah yang berubah. Jadi ini juga apakah harus menjauhi, putus hubungan dengan orang itu adalah seberapa kuat Anda dan apa motivasi hidup Anda. Saya akan pengaruhi mereka. Yang jahati saya pun saya akan baikin gitu ya. Tapi hati-hati kalau jahatnya itu udah kriminal. Seperti tadi, udah tahu orang itu kemana-mana ngambilin barang gitu ya. Saya mau baikin dia, tak ajak main ke rumah saya. Ya, mungkin Anda harus siap-siap misalnya ya TV-nya diborgol dulu. Nah diangkut kan repot gitu ya. Ya paling tidak barang berharga, dompet, uang, HP, jangan geletakan. Saya pernah lakukan hal itu. Saya pernah ngajak orang narkoba ikut pergi pelayanan dengan saya. Dan bahkan sengaja dompet saya tak taruh di meja, saya tinggal pergi keluar. Itu dia bergumul rupanya, ngambil enggak gitu. Tapi akhirnya dia bilang sama saya, dia panggil saya Mas. Kenapa Mas Jarod tidak menunjukkan sikap hati-hati ketika pergi dengan saya? Orang tua saya sendiri aja nggak percaya sama saya. Dan saya bilang, saya yakin orang yang tidak dipercaya oleh banyak orang akan memegang kepercayaan kepada orang yang kepadanya berani percaya. Dan itu akhirnya dia sempat beberapa tahun jadi asisten saya dan tanpa maling. Nah artinya kita bisa mengubah. Kan memang kita motivasi hidupnya seperti itu. Tapi dalam pergaulan yang umum nih, ya atau buat kebanyakan orang gitu ya, aduh, itu 5 anak pendeta bergaul dengan 1 maling, bisa-bisa 5 anak pendeta jadi maling semuanya gitu. Jadi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang jelek gitu. Jadi secara umum saya menyarankan tentunya untuk tidak bersahabat dengan mereka-mereka yang memang jelas-jelas jahat. Tapi kita bersahabat untuk mempengaruhi orang lain. Nah sekarang rambu-rambunya di mana? Ya mungkin tadi saya kasih ekstrim ya, 5 anak pendeta sama 1 maling, masa 5 anak pendeta yang kalah gitu ya. Mestinya malingnya yang bertobat karena 5 lawan 1. Jadi mungkin saya ralat sedikit. Kalau Anda mau berani bergaul dengan yang jahat, ya bawalah teman gitu. Nah cuma masalahnya itu ngajak teman bergaul dengan yang jahat itu nggak ada yang mau. Gitu. Yuk kita keroyoknya tuh yang jahat tuh, kita baikin rame-rame berempat gitu. Nah lu aja lah. Gitu. Baik, seperti itu ya. Berarti memang hidup ini kan saling mempengaruhi ya Joy ya. Kalau memang kita merasa bahwa waduh ini kayaknya di luar batas kemampuan kita gitu ya. Ya jangan, nanti takutnya kita yang dipengaruhi gitu kan ya. Jangan sok-sokan juga ya. Saya mau mengubah contoh ya. Saya mau mengubah Nathan. Saya adalah garam dan terang dunia. Saya berubah juga nanti. Ternyata garamnya jadi tawar. Gara-gara nggak bisa mempengaruhi. Biar ST aja yang tawar ya. Makanya itu. Kasuistik nih, Pastor Jarod, kita bicara tentang ya mungkin ini juga dialami oleh banyak pendengar juga. Ketika kejujuran dan pengorbanan sebagai contoh misalnya. Kalau ngomongin soal pengorbanan di masa Covid ini saya udah bantu loh. Saya udah kasih obat ke dia. Mau cari kerja saya udah cariin. Ya kan? Nah, kenapa sih ketawa Pak? Kenapa sih? Terus dia mau pinjam duit, saya kasih pinjam. Tapi ketika semuanya sudah berlalu, nggak ada penghargaan. Maksudnya saya pun nggak dihargai. Nggak bilang thank you lah. Datang berarti cuma butuhnya aja. Nah, kalau ini dipertahankan atau tidak, Pastor, tipe kawan seperti ini? Sekali lagi tergantung ya. Kalau emang kita, karena gini, kadang berbuat baik sampai dihormati itu butuh waktu. Jadi ketika kita berbuat baik lalu nggak dihormati, kita berhenti berbuat baik,
yang dibaikin gimana? Berkata dalam hati. Ini saya mencoba dalam posisi saya yang dibaikin nih sama orang gitu kan. Oke. Lalu saya ya karena memang saya juga namanya orang susah gitu ya, banyak lagi sensitif. Bukan bermaksud nggak menghormati, tapi ya tingkah lakunya emang begitu. Lalu saya nggak ditolong lagi gitu, bahkan nggak disapa gitu. Saya akan berkata, orang ini berbuat baik untuk penghormatan nih. Ya sudahlah, orang baik yang semacam ini nggak tulus, nggak usah minta tolong dia lagi. Saya pun bisa menjauhi. Wow. Betul. Oke. Jadi menurut saya kalau Anda betul-betul baik, ya memang harus tulus, nggak cari penghormatan gitu ya. Sampai akhirnya dia akan berubah. Itu jangankan ke orang lain, sama istri aja bisa begitu. Bapak ikut pria sejati, bertobat sungguh-sungguh, lalu baik-baik sama istri. Istrinya cari mamahnya, ya mertuanya si suami berarti cari mamanya. Mah, suamiku belakangan ini baik-baik. Hati-hati loh ya. Laki-laki baik-baik itu ada maunya. Sertifikat kalau dia pinjem fotokopi jangan dikasih. Kamu yang fotokopi. Jadi, baik sama istri itu bisa dicurigai. Wah, ini ada maunya, ntar pasti malam ngajak bercinta nih. Jadi kita harus menunjukkan kebaikan tanpa embel-embel gitu, sampai akhirnya istri sadar, bener nih suami saya baik, bener nih, tapi betul nggak sih, coba aku tunggu seminggu lagi. Loh, dia masih menunggu lagi perpanjangan waktu PPKM. Level berapa, Pak Jarod? Level berapa? Itu tidak berhubungan secara langsung, jarak 1 meter sama suaminya. Iya betul. Iya. Itu aja masih orang bisa begitu. Nah, menurut saya sih cobalah. Kalau kita memang mau berbuat baik itu, tapi sekali lagi ya, bukan orang yang betul-betul sudah terbukti dia kemana-mana bikin masalah, ngutang sana, ngutang sini, males kerja. Kita kan ada ya orang penyakitan seperti itu. Nah, itu Anda boleh terminate gitu ya, benar-benar yang sudah stop dah, ini nggak mendidik. Gitu. Kalau dia mau cari kerjaan, saya kasih kerjaan, dan upahnya sistem ya project, kerja bayar. Jadi kita nggak kepahitan dalam arti putus hubungan sama sekali, tapi menolongnya dengan cara yang berbeda. Itu menurut saya bisa. Oke. Baik. Seperti itu ya. Jadi memang tetaplah berbuat baik sesuai dengan takarannya, dan memang kita harus lihat ini orang memang benar-benar layak dibantu atau gimana, tapi kembali lagi jangan menunggu penghormatan yang orang lain berikan buat kita gitu ya. Tentu. Kesimpulan deh Pak Jarod, apakah semua relasi harus dipertahankan atau memang ada yang harus diterminate nih? Silakan. Tetap tidak semuanya harus dipertahankan, ya. Bahkan kan ada juga ayatnya. Kalau orang itu nggak menerima beritamu, kebaskan kakimu, kebaskan jubahmu, gitu. Itu kan juga perintah untuk misalnya meninggalkan sebuah komunitas tertentu, ya, yang memang kita tidak bisa mempengaruhi atau merubah. Dan itu juga berlaku pada seorang pribadi. Ada orang yang kita tolong karena dia sakit mau nebus obat, dia tunjukkan resepnya, kita tolong. Kita ketemu donatur yang lain gitu, saya juga dimintain Pak, ternyata resep yang sama, muter kemana-mana. Ini kan penyakitan ini orang penyakitan ini. Anaknya sakit betul, anaknya betul-betul sakit, dia nggak ngarang cerita, tapi dia menjual kesusahan. Nah ini kan orang yang nggak benar. Jadi orang-orang seperti ini perlu ditegur. Ya, bahkan menurut saya juga, kalau saya cenderung putus hubungan, terminate itu terakhir, karena kita bisa dengan cara menegur, atau lain kali mana resepnya, saya beliin obatnya. Maksudnya dia mau pulaan obat, 5 orang dimintain semuanya. dan kita sesama donaturnya, sesama orang yang baik-baik suka menolong ini, kita kontak-kontakan gitu ya. Kalau itu minta obat, beliin. Maksudnya dia mau beli 5 paket, mau dijual lagi. Jadi ini, tapi kita nggak putus hubungan. Tapi kalau betul-betul yang jahat ya, yang jahat, tipu kita, dia makan kita, dan itu terjadi juga sama orang yang lain. Artinya seperti ini, yang levelnya udah kita nginep rumah di kita pun barang kita hilang gitu. Nah itu kalau menurut saya, karena hati kita bisa keganggu ya, bisa keganggu, kita nggak berbuat baik yang lain lagi. Kita bisa, kecuali benar-benar sekali lagi, Anda levelnya betul-betul tingkat rohaninya luar biasa, Anda sanggup digitukan gitu ya, nggak apa-apa ya. Atau mungkin dalam level yang lebih dekat, bukan orang lain. Adik narkoba gitu ya. Nah, saya berbuat baik. Tentu staminanya lebih banyak gitu, karena orang narkoba itu bisa mujizat yang ada menjadi tidak ada. Gitu. Kemarin TV-nya ada. Bisa begitu ya ternyata.
saya sendiri gitu ya. Jadi saya sama istri siap kalau dia itu ditetapi begitu, kita lebih, kalau orang lain kayaknya kita nggak punya kebaikan sehebat itu ya, kecuali betul-betul orang memang komitmen hal itu luar biasa. Jadi tetap saya tidak, yang penting gini, kalau mau memutuskan sebuah hubungan yang betul-betul istilahnya itu kan toksik gitu ya, meracuni. Betul. Ya, ada kebal racun apa tidak gitu ya. Saya pernah Pak, kalau Bapak ketemu orang yang meracuni, Bapak putus nggak? Saya kan penawar racun. Baik. Akan meracun. Tapi kalau Anda bukan penawar, ada keracunan, Anda mati gitu. Tapi betul. saya tahu saya tidak. Saya punya banyak teman-teman jahat, saya baikin. Ya. Jadi kalau ada saya baik-baikin, ada kemungkinan nih Anda jahat. Baik, seperti itu ya. Nathan udah dibaikin sama Pak Jarod? Sudah dari dulu. Berarti Bapak jahat. Nggak ada loh yang baik sama saya. Nggak ada loh yang baik sama saya. Nggak ada. Baik, seperti itu ya. Gitu ya. Tidak semua relasi hidup dipertahankan. Betul. Gitu ya. Dan memang semoga ketika kita memang mengakhiri relasi dengan orang lain, ya orang lain tuh ngerti ya. Oh iya ya, mungkin gara-gara saya gitu ya. Dan cara kita membantu, cara kita menolong pun harus yang benar-benar sesuai dengan orang itu. Kalau memang butuh misalnya tadi ya soalnya obat, ya dibelikan aja obat supaya langsung yang perlu di tangannya dia kita bantu gitu ya. Takutnya ntar kalau disalahgunakan. Dan ingat ya, kalau misalnya Anda mau bantu harus tulus, jangan mengharapkan penghormatan atau penghargaan. Setuju. Narasumber kami Pastor Jarod ada Instagramnya, Jonathan. Ada, Instagramnya baru, followernya masih dikit karena yang lama dihack ya. Iya. Pak Jarod ya. Jadi silakan diramaikan di situ ya. Ada bisa follow ya di IR_Jarod_Wijanarko. Di situ ya, IR_Jarod_Wijanarko, itu IG yang baru. Silakan. Kalau yang sudah follow IG yang lama, kok nggak update ya Pastor Jarod? Kok nggak update ya? Saya DM kok nggak dibalas ya? Iya, wong sudah ganti IG-nya. Silakan. Tunggu nanti kalau sudah follow. Yang lama sudah ganti akun anjing dan kucing. Oh, namanya ganti. Terus bingung ya orang-orang. Saya perasaan nggak pernah follow anjing dan kucing deh. Ini kok ada ya saya follow ini ya. Nah, ingat itu IG yang lama yang udah dihack ya. Silakan follow IG yang baru gitu ya. Supaya ntar pas followersnya banyak sudah bisa apa itu Pak? Yang namanya yang biru itu verified. Jadi udah nggak dihack lagi. Gitu ya. Baik, Pastor Jarod, kita walaupun singkat banget tapi obrolan ini semoga bisa jadi arahan buat setiap kita gitu ya. Supaya berhubungan dengan orang lain itu gimana kita menyikapinya ketika orang lain itu memang jahat sama kita, nggak baik atau memang nggak layak untuk dijadikan teman, ya bagaimana kita menyikapinya. You are listening to pujian terbaik yang memberkati 96.4 Bahtera Yuda FM. The sound of faith, hope, and love.